Kita ke kota Venesia sekarang. Perhatikan keindahan arsitekturnya. Anda pasti berkata, ini dulu pasti kota yang makmur. Dan memang benar. Di saat negara Eropa lain masih era kegelapan, Venesia adalah satu-satu negara kota yang sangat makmur. Apa rahasianya? Secara geografis, wilayah ini memang strategis. Menjadi jalur perdagangan Eropa dan Asia, persis seperti lokasi Indonesia sekarang. Tapi lokasi saja tidak cukup. Untuk memakmurkan wilayah, penguasa harus mengerti geostrategi dan geopolitik. Memainkan kekuatan negara-negara Eropa tersebut adalah strategi yang dimainkan Venesia. Bener deh, Venesia yang Sontoloyo itu pandai memainkan perannya di saat yang tepat. Sama seperti Indonesia, kalau memainkan peran memanfaatkan dua gajah bertarung Cina dan Amerika, kita bisa sukses. Jangan pilih salah satu, jangan ikut obor, melepas Indo-Pasifik, ikut Indo-Pasifik, melepas. Jangan begitu, bisa salah langkah, bisa lepas tuh Papua dan Aceh kalau nggak pandai menari. Boro-boro mau kayak Venesia, dibuat gonjang-ganjing terus nih Indonesia bisa-bisa dan nggak bisa take off. Lalu kembali ke Venesia, kalau Venesia bagaimana? Venesia tidak akan menjadi pusat perdagangan kalau tidak memanfaatkan rangkaian peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Saat itu Venesia memanfaatkan Yunani yang lagi nafsu-nafsunya ekspansi. Mereka membantu Yunani mengalahkan Romawi. Hingga akhirnya Venesia diberi kemerdekaan oleh Yunani. Venesia menjadi negara bebas dari tekanan politik dan militer Eropa. Sehingga ia menjadi pusat perdagangan yang independen. Nah, menariknya dalam sejarah Venesia, perubahan terbesar justru muncul saat Venesia mau merevolusi ekonominya. Politik bernegara yang kuat. Tadinya, institusi politik dan ekonomi Venesia hanya dikuasai 3 keluarga. Hingga kemakmuran hanya berputar di kalangan elit. Dan pada tahun 1036, saat semakin banyak penguasa yang kaya dan berkuasa, dibuatlah peraturan yang revolusioner. Namanya Koleganza, sebuah platform urun dana. Di mana semua kalangan, terutama kalangan bawah, bisa urun dana, membantu siapapun, dan membuat ekspedisi perdagangan ke seluruh dunia. Karena Anda tahu, ekspedisi ke Turki, ke Mediterranean Timur, itu bisa membawa keuntungan 100% lebih, bahkan 1000%. Tapi biaya satu kapal itu sangat besar, dan Anda harus siap karam plus dirampas oleh perompak. Yang dulu bisnis tersebut hanya dimiliki orang kaya, begitu ada Koleganza, investornya jadi semua orang bisa, sehingga peluangnya bisa dibagi kesempatannya termasuk rakyat jelata. Ini seperti IPO perusahaan besar. Tetapi bukan hanya untuk para konglomerat atau orang yang punya duit banyak. Tepatnya adalah equity crowdfunding. Sehingga masyarakat di bawah bisa ikut investasi. Disinilah mereka yang sudah kaya hanya boleh masuk tidak lebih 10%. Berkolaborasi dengan rakyat jelata, berkolaborasi membangun pengusaha kecil. Yang jelas mereka berani ambil resiko. Efeknya gendeng. Makin banyak pengusaha yang mampu keluar dari masalah mereka. Mereka naik kelas yang tadinya 1.0 menjadi 2.0, menjadi 3.0, bahkan 4.0. Itulah kalau kita menggunakan platform politik dan ekonomi yang benar. Sayangnya, kita belum lihat di negara ini. Kasihan ya kita. Tapi nggak masalah. Kita bukan tipe orang yang cuma mengutuk kegelapan. Kita adalah orang yang menyalakan lilin, menyalakan genset, menyalakan panel surya, bahkan bikin PLN sendiri kalau perlu. Kita bikin yang namanya Santara. Kalau Venesia punya Koleganza, kita punya Santara. Tujuannya satu, memobilisasi vertikal pelaku UKM Indonesia. Dan kalau Koleganza cuman bicara funding, di Santara funding plus kita kasih ilmunya sekalian. Ilmunya sudah dirangkum dalam buku Skill Up Playbook. Praktekkan bareng-bareng. Dan silahkan amati. Saat Anda baca dan praktekkan ilmu tersebut, bisnis Anda akan cepat naik dari 1.0 ke 2.0 ke 3.0 sampai 4.0. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau sudah sampai 3.0 atau 4.0, bersediakah Anda bareng-bareng si Sontoloyo ini untuk melawan mafia dan kebijakan yang merugikan NKRI? Kalau sudah naik kelas, siap nggak Anda bantu adik Anda untuk naik kelas juga? Karena kalau kita lihat Venesia, mereka menjadi makmur saat semakin banyak orang kecil yang menjadi kuat. Maka daripada ngerendang terus, udah deh kita beresin bisnis. Kita gedein, kita bangun kekuatan bareng-bareng. Nggak gampang memang, tapi apa nggak capek ditindas Cina sama Amerika terus?